Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Biar Tuhan melingkupi kita dengan hadirat-Nya. Biar Dia memberikan hikmat serta tuntunannya bagi hari ini buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Jikalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang Tuhan. Berkiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh belajar untuk terus mengikut Engkau, untuk terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita masuk, sembah Dia. Kita datang pagi ini dengan satu ucapan syukur, ucapan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, datang bersujud di kaki-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Yes, biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, menjadi doa kami. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, disempurnakan, disempurnakan selalu di dalam, oh Yesus, dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, mari lebih lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, kami mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan kami. Kau yang tuntun, Kau yang pegang tangan kami
Tuhan. Kau yang pimpin langkah kami, Yesus. Kau berjalan di depan kami, selalu senantiasa berjalan bersamamu, melewati setiap musim hidup kami bersamamu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, jalanku, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Biar Engkau mengubah hati kami seputih hati-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu terus mengalir, biar kami melihat seperti Engkau melihat, biar kami boleh memancarkan kasih. Ubah hatiku seputih hati-Mu, putih hati-Mu, setulus salib-Mu, tulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, seperti mata-Mu, pancarkan kasih, kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, putih hati-Mu, setulus salib-Mu, salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Sekali lagi mari sama-sama dengan segenap hati. Ubah hatiku, ubah hatiku
tulus salibmu, tulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu pagi ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan firman, mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, karena Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa menjagai, memelihara kita. Karena itu biarlah kita mau melandasi hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil, saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 saudara ya. 1 Korintus pasal yang ke-15, firman Tuhan berkata di sana, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 mulai. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, firman ini berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang bukan hanya lahir, tapi Dia mati. Bukan hanya mati bagi kita, Dia juga bangkit bagi kita, bahkan Dia naik ke sorga. Yesus bangkit bagi kita saudara. Dan karena itu ayat ini berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan sia-sialah kita hidup. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, maka pasti hari ini kita binasa, kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Kita semua harus percaya bahwa Tuhan Yesus datang, Dia mati bagi kita, dan bukan cuma mati, Dia juga bangkit bagi kita. Dan karena Dia bangkit itu, makanya kita memperoleh hidup ya di dalam Kristus, dan kita juga memiliki masa depan. Karena firman ini berkata, kalau Kristus itu tidak bangkit, maka percuma ya kita mengikut Dia. Untuk apa? Kalau Kristus tidak bangkit, itu berarti sia-sia kepercayaan kita kepada Dia. Ya, dan juga bukan hanya itu, kalau Kristus tidak bangkit, berarti kita sampai hari ini masih hidup di bawah kutuk dosa. Ayat 18 berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, ya maka kita juga untuk apa? Kita berarti binasa saudara. Percuma kita ikut Yesus kalau Yesus itu tidak bangkit, berarti kita semua yang mati kita binasa. Ya, tidak ada jaminan kehidupan yang kekal. Tapi justru karena Yesus bangkit, maka tidak sia-sia percaya kita kepada Dia, tidak sia-sia iman kita kepada Dia, bahkan kita percaya orang-orang yang mati dalam Kristus nanti akan dibangkitkan satu saat nanti untuk menerima kehidupan yang baru. Ya, karena Yesus sudah bangkit, ya makanya kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Kebangkitan Kristus membawa pemulihan bagi kita. Kebangkitan Kristus membawa masa depan bagi kita. Kebangkitan Kristus membawa
Pengharapan bagi kita bahwa suatu saat nanti kalau saudara dan saya mati, kita pasti akan dibangkitkan. Karena itu kita gak perlu takut dengan kematian. Bahkan kita juga jangan terlalu bersedih ketika ada orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena dalam Kristus itu ada jaminan kehidupan setelah kematian di dalam kekekalan. Karena itu ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus sekarang ini saja, ya pada apa dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh percaya dan pengharapan kita kepada Kristus, maka kita ini orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, artinya apa saudara? Waktu engkau mempercayai Kristus, jangan hanya menaruh pengharapan untuk hidup yang di dunia ini saja. Kenapa? Karena mempercayai Yesus itu artinya apa? Kita menaruh pengharapan untuk hidup di dalam kekekalan nanti. Karena itu gak ada yang perlu kita takutkan. Jangan hanya menaruh harapan untuk hidup yang sekarang di dunia ini, tetapi lebih dari itu kita menaruh pengharapan untuk tujuan hidup kita yang di depan, yaitu dalam kekekalan. Makanya ada orang-orang datang kepada saya bertanya, Bu, saya ini sakit, saya berdoa tapi gak sembuh. Bu, orang tua saya kemarin sakit, saya doakan kok malah meninggal. Bu, saya ini banyak masalah. Saya bilang, ya kita, kenapa Bu? Kita kan anak Tuhan. Kenapa saya gak disembuhkan? Kita kan anak Tuhan, kenapa orang tua saya meninggal? Saya berkata, kita ini ikut Yesus, kita ini percaya kepada Yesus bukan untuk hidup kita di dunia ini ndak ada masalah, hidup kita aman-aman semua, enggak. Justru karena dunia ini penuh dengan masalah, justru karena dunia ini penuh dengan tantangan, justru karena dunia ini penuh dengan berbagai persoalan, makanya kita beruntung percaya kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena Dia adalah sumber kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi itu. Makanya saya pernah membaca satu kesaksian di Mesbah Doa. Ya, ada seorang ibu yang bersaksi bahwa saya bersyukur Bu, walaupun sekarang saya divonis dokter kena kanker stadium akhir. Tapi saya bersyukur sejak saya mendengarkan firman Tuhan yang Ibu sampaikan, saya mendengarkan ya firman yang Yesus katakan, dia bilang maka ya ada satu kehidupan rohani yang baru, ada satu pemahaman yang baru yang saya dapatkan. Ternyata saya bersyukur walaupun nanti Tuhan tidak sembuhkan saya, satu hal yang saya syukuri, saya mati nanti, saya tidak binasa. Nah, itulah iman percaya kita kepada Yesus. Kita ikut Yesus itu bukan hanya supaya kita terhindar dari masalah-masalah di dunia ini. Yang namanya dunia pasti ada masalah. Yang namanya hidup pasti ada persoalan. Kita ada di dunia yang jahat, yang sudah penuh dengan dosa. Masalah itu akan datang. Ya, dia kok pendeta tapi kok sakit, dia pendeta tapi kok mati. Iya, inilah kehidupan, kita gak bisa pegang kendali. Ya, untuk itulah kita percaya pada Yesus, supaya kita jangan hanya menaruh pengharapan kita kepada Kristus ketika untuk hal-hal yang ada di dunia ini saja, tapi lebih dari itu untuk hal-hal yang akan datang yang ada di dalam kekekalan. Saudara, jangan salah, jangan terbalik-balik. Orang Kristen sekarang beranggapan dia ikut Yesus supaya hidupnya gak ada masalah, dia ikut Yesus supaya semuanya baik-baik saja. Makanya ketika dia ada masalah, hidupnya tidak baik, ya dia kecewa kepada Tuhan. Mari kita mengubah paradigma kita. Makanya ayat ini bilang, kalau kamu hanya menaruh pengharapanmu kepada Kristus cuma di dunia ini saja, maka kamu tuh orang paling malang. Ya, tidak sedikit orang meninggalkan iman, kecewa. Karena pengharapannya ketika ikut Yesus itu untuk hidup yang hanya di dunia ini saja. Dia lupa bahwa kita percaya pada Yesus itu untuk apa? Untuk hidup di dalam kekekalan. Kita bersyukur ketika kita mengalami masalah, kita punya Yesus, kita kuat. Kita bersyukur waktu divonis dokter kayak ibu yang bersaksi, ya kena kanker stadium akhir, tapi karena dia mengenal Yesus, bersyukur imannya dikuatkan.
Karena itu kita bisa menyimpulkan Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung. Ya, karena dia menaruh pengharapan bukan hanya di dunia ini saja untuk saat ini, tetapi sampai kepada hidup yang akan datang. Karena itu saudara, saya mau berbagi bagi saudara hari ini. Kalau engkau sedang dalam masalah, berhentilah bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa? Sebaiknya bertobat ya, dan bilang, Tuhan, aku bersyukur ketika aku menghadapi masalah ini, aku mengenal Engkau Tuhan, makanya aku dapat kekuatan. Saudara bisa bayangkan orang yang tidak mengenal Yesus, saudara bisa bayangkan mereka yang tidak punya iman kepada Kristus ketika mereka menghadapi masalah, itu berat sekali. Makanya saya mau sampaikan hari ini, jangan hanya menaruh pengharapanmu kepada Yesus untuk hal-hal yang ada sekarang ini saja, untuk keuanganmu, untuk segala macam hal, tetapi bersyukurlah kita menaruh pengharapan kepada Kristus sampai pada hidup yang akan datang, sampai pada kekekalan. Karena itu saudara yang terkasih, mari terus cari Tuhan, mari terus berpegang teguh pada firman Tuhan, mari terus hidup mengandalkan Tuhan agar hidup kita semakin hari semakin berkenan, dan mari kita menaruh pengharapan kita bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini, tapi bahkan untuk hidup yang akan datang, supaya kita tidak menjadi orang yang paling malang. Kasihan kalau kita ini menjadi orang paling malang karena kita salah berharap hanya kepada Kristus pada saat ini saja. Ingat, ada kehidupan sampai di masa yang akan datang, dan itu yang terpenting, Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menaruh pengharapan kami bukan hanya untuk saat ini di dunia ini, tapi sampai dunia yang akan datang, di mana Kristus menjadi jaminan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pengharapan kami bukan hanya sampai di dunia ini saja, tapi sampai di dunia yang akan datang. Tuhan menyertai kami. Kami mau menaruh pengharapan kami sampai pada kekekalan ya Tuhan. Karena itu mari kita dengan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa, kami mau menaruh pengharapan kami sampai pada akhirnya nanti. Kami percaya bahkan kematian tidak sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami tidak mau menjadi orang yang paling malang yang hanya menaruh harapan kami selama di dunia ini saja, tapi kami mau menaruh pengharapan kami sampai pada kekekalan. Kami bersyukur mengenal Yesus. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Sekalipun kami menghadapi tantangan pencobaan, Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun mencari wajah-Mu. Berkati mereka yang sekolah, kuliah, bekerja di mana saja berada. Tuhan menyertai dan memberkati. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan
yang terus rindu mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Tuhan, taruh damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan mereka senantiasa. Tuhan, berkati juga yang sakit, Engkau sembuhkan. Kami berdoa hari ini untuk yang berulang tahun, Tuhan memberkati, semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Jamah setiap yang sakit Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun sehingga kami boleh disembuhkan. Terima kasih buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.